Nih katanya nih hari Bang Roy ada yang mobil spesial nih mau datang nih katanya nih. Oh iya, si Fitri kemana tuh ya? Katanya tadi udah mau nyampe. Katanya sih mau nyampe. Ya tungguin aja. Kita lihat aja. Salam. Nih. Itu dikunci ya? Kayaknya nih. Salam. Wah, ini orangnya nih yang bawa mobilnya nih. Biasa iseng-iseng. Yoi. Nih gue habis ngambil mobil nih. Tuh mobil ini. Mobil apaan itu? Kalau kunci sih kunci GTR nih. Kalian aja kita Kita lihat aja kali ya. Mantep mobilnya deh. Mantap nih. Enak. Pasang mic. Ada PR gak? Ya tinggal nyalon. Nyalon doang. Pasang mic. Oh iya, pasang mic. Kita wireless ya. Ini mereknya nggak ada mereknya tapi oke. oke ya. Ya, bos, tolong. Berarti kita langsung review langsung nih ya. Langsung review lah. Sekarang Oke, langsung jualan. siap. Ya, Mantap, kita Pak. review nih berarti ya. Mobil udah bersih kan? Bersih lah. Oke. Oke. Pasang nih ya. Pasang. Merokok boleh ngasih di YouTube? Nah, ini kayak udah masuk nih. Tes. Udah masuk ya? Oke, yuk kita cek yuk. Try, sekalian try dulu. Ada minus-minus nggak? Kencing dulu dia nih. Aslinya dingin. Saya dingin berarti ya. Mantap. Yuk. Kita cek mobilnya. Duh, silo banget lagi. Ini dia nih. Nissan Juke RX tahun 2012 ya, kita baru dapat banget fresh from di pemakai langsung, tangan pertama, beli dari baru, pajaknya masih panjang, bulan 11 tahun 2023. Kilometernya teruji sih kalau ini. Ya kenapa teruji? Kilometernya 136.000, tapi service recordnya masih di Nissan resmi. Ya, kayak gimana kondisinya sekaligus kita review. Jangan lupa di like dan di subscribe dulu videonya. Oke? Duit lu cuma ada 100 juta. Kurang mau beli mobil SUV. Ya, ini solusinya. SUV keren, monocoque ya. Dari pertama kali dia launching itu udah mencuri banyak perhatian. Apalagi kalau bukan Nissan Juke. Ya, ini harganya udah murah, sempat murah banget, tapi sekarang karena harga mobilnya naik, jadi harganya agak tinggi lagi, gitu. Dulu nih sempat kita pernah jual di angka 95 juta, ya itu waktu zaman COVID. Sekarang 120 juta itu pun masih nego, pajaknya panjang, tangan pertama, kilometernya 130 ribuan. Yuk kita lihat aja yuk kondisi dari depannya dulu. Yang jelas ini mobil bebas crash ya. Tuh, bodinya masih ngaleng, bos. Kita buka, lampu-lampunya masih ori ya. Ini memang udah sedikit kelihatan agak menguning kayak kanan kiri. Dan ini nanti kita beningin kok. Itu. Grill-grillnya aman, platnya udah pakai plat putih dan plat Depok. Ya, saya mau buka kap mesinnya dulu ya. Kuncinya udah keyless ya. Udah kayak kunci GTR tadi saya bilang. Masuknya tinggal pencet tombol ini. Baru langsung bisa masuk. Kita buka kap mesinnya. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya untuk kita cek. Tuh, ini mesin belum diapa-apain. Mobil sih sebenarnya tinggal mani pedikur aja, tinggal nyalon aja. Tulang-tulang, sealer masih utuh semua, masih bagus semua, nggak ada bekas tanda-tanda kecelakaan ya. Lampu-lampu listnya masih ori dan nggak pernah diservis ya. Jadi kelihatan kalau udah pernah diservis kan ada apa lem-lem sealernya itu. Ini masih bagus semua. Bullhead masih ori, ada titik-titik lasan pabrik. Tulang sebelah situ, sebelah kanan, sebelah kiri ya ini masih utuh, masih ada las-lasan pabriknya semua. Kolong-kolong kita udah cek aman. Udah cek kan, Tray? Udah. Dah. Gimana yang inspeksinya nih? Ori itu bagus. Bagus ya. Bocor-bocor juga pasti udah masuk ke dalam checklist kita. Ini nggak ada bebas bocor. Seal-seal olinya aman, packing-packing olinya aman.
temperatur aman, radiator aman, akinya juga masih tergolong baru, masih bagus ya. Jadi starternya masih casplang. Terus kita udah cek juga karet-karet wipernya, semburan air wipernya semuanya oke. Nah sekarang kita mau lihat ke bagian samping, sekaligus kita mau jelasin fitur-fitur dari si Nissan Juke ini. Oke, sekali lagi ya, kunci udah keyless, bodinya gembung, sana sini gembung. Ya jadi ini SUV monocoque yang mencuri perhatian di tahun 2011. Jadi jauh sebelum ada Expander yang modelnya futuristik, ini duluan mobil yang keluar, yang paling futuristik ya. Keyless entry, terus tuas pintu belakangnya juga unik kayak HR-V. Jadi HR-V bolehlah dibilang mencontek sama si Nissan Juke ini. Dibukanya kayak begini. Ya jadi orang kalau baru pertama kali, duh, gagang pintunya mana ya? Oh, ada di sini. Sama kayak HR-V. Gitu. Nah, ini dalamnya sih tergolong cukup sempit sih kalau boleh dibilang. Tapi ini masih bisa mengakomodir buat keluarga muda ya. Dibawanya enak, ada banget karena dia fun to drive banget ya. Dia di sini punya drive mode. Drive mode-nya bisa kita gonta-ganti ya. Terus dia punya spion udah auto retract. Jadi kalau kita starter dia akan udah ngebuka sendiri langsung. Tuh ya, spionnya nih, bos. Nah, spionnya udah ngebuka langsung. Terus ketika kita matiin start stop engine-nya di sebelah sini. Oke. Terus kita kunci. Ini langsung udah bawaan dari lahirnya udah auto retract ya. Oke, sekarang kita mau tes. Gue buka sendal ya. Ini tanah merahnya masuk. Kita nyalain lagi ulang. Suaranya masih halus. Indikatornya semuanya masih hidup. Ini kilometernya 136.000 sini. Gua syutingin. 136.000 ya. Nah, ini nih yang keren nih. Ya, bagian sini nih ya mirip banget sama HR-V. Ya, konsol tengah-tengahnya ini. Kita nyalain AC dulu biar nggak panas. Nyalain AC tinggal puter, AC-nya udah langsung nyala. Ya. Terus lucunya di sini adalah ini ada drive mode gitu. Jadi kita bisa ganti-ganti. Jadi lucu ya, kalau buat AC kita ke climate ini berubah jadi AC off sama ini. Terus ketika kita pencet D mode ini berubah nih, AC off sama ini berubah jadi tulisannya jadi normal, sport, eco. Lucunya di situ. Tuh, ini berubah semua. Yang tadinya buat hembusan arah angin, kalau kita di drive mode jadi setup, drive info, eco info dan lain-lain. Ya, jadi kita mau cek ke drive mode. Normal, sport, berubah tuh settingannya jadi sport. Ya, terus eco berubah jadi eco. Jadi kalau eco tuh mobil jadi kayak lemot banget ya, tapi irit bahan bakar. Kita pakai di normal aja. Head unit bawaannya udah double din, bagus. Menyatu sama body, double airbag ya. Udah double airbag. Terus di sini ada laci cukup besar akomodirnya. Ada tempat penyimpanan, di sini ada cup holder. Ya, terus di tengah-tengah sini juga ada tempat buat taruh-taruh kartu. Di sini ada cup holder ada 2, di belakang ada lagi buat cup holder bisa, buat penyimpanan bisa. Handbrake-nya masih model mekanik gini ya, belum yang pencap-pencap itu. Nah, terus setirnya juga bagus, kulit lapisannya. Joknya masih pakai bahan fabrik. Ya, ini masih plastik-plastik, ini bahan fabrik. Ya, terus kalau kita pencet-pencet tombolnya nih, tutup dikit. Pencet-pencet tombolnya ini enak ya. Klikinya tuh dapet gitu. Jadi kayak mobil-mobil mahal lah. Nggak kayak yang merek yang murah-murah gitu. Ya kan? Ini juga ada handle chrome. Buat kunci ada di sini, kunci jendela ada di sini. Terus nih ya, spion udah electric mirror dan auto retract
udah retractable, bisa di autoin bisa enggak. Terus di sini dia punya apa, rear wiper, ada defogger juga di belakang. Terus ada wiper, ada intermittent time-nya yang buat depan. Nah, terus di sebelah sini dia ada lampu-lampu kayak biasa. Udah bisa auto juga nih lampunya. Jadi kalau malam nyala sendiri kalau kita di auto begini. Itu. Oke, dalamnya itu kita mau cek duduk di belakang. Tambahan ya lampunya nih. Kagak bisa tuh. Emang bisa, kagak bisa. Lampu, terus di sini ada sun visor tapi belum ada apa namanya lampunya. Vanity mirror ada di setir juga, sama di sini juga ada vanity mirror. Handle ada di sebelah sini, di belakang nggak ada ya handle buat penumpangnya. Terus sekarang kita mau tes duduk di belakang. Yuk sekarang kita mau cek ke bagian belakang jadi penumpang. Tinggi saya 171 cm. Tadi driving position udah pakai posisi saya. Sekarang kita mau duduk. Pintunya kerasa kayak kecil banget ya. Di sini agak kecil banget. Tapi memang nih mobil gembung-gembung sih ya. Saya buka sendal lagi. Oke, dengan tinggi badan 171 cm, kaki masih oke. Legroomnya masih oke. Headroomnya aja nih yang agak kayak kerasa sempit gitu, ya kan? Ini sebenarnya kalau didudukin 2 orang sama 1 anak kecil sih masih oke. Ya, tapi kalau bisa sih 2 aja sih. Ya, berdua lebih cukup. Nah, terus dia punya ada safety belt di belakang. Ya, standar ya. Oke, terus ada headrestnya di belakang, 3 headrest, 1 buat anak-anak juga dikasih headrest sama dia. Oke, di belakang, kalau duduk di belakang sih rasanya lebih enak duduk di depan sih. Ya muncrat. Lebih enak duduk di depan sih daripada duduk di belakang. Kayak di belakang tuh berasa, ini tuh nyundul banget gitu. Apalagi yang tingginya 180. Ya, sekarang kita mau lihat ke belakang. Oke, SUV kecil ini ya bisa dibilang mewah karena dia udah pakai velg ring 17. Kondisi bannya juga masih cukup oke ya, tuh ya, tebelnya tuh ya bannya. Bannya ini pakai Bridgestone Turanza. Terakhir ganti dia tahun 2019. Ini sih masih cukup tebel. Sama ya, depan juga pakai Bridgestone Turanza, semuanya pakai Bridgestone Turanza. Jadi bantingan mobil tuh kerasa empuk kalau pakai Bridgestone Turanza. Bagian belakang ini sih cukup favorit juga. Ya, ini modelnya tuh mirip-mirip kayak kodok gimana gitu, ya kan. Semok juga dilihatnya, dia ada kasih towing ya buat angkut sepeda kemarin-kemarin itu. Ini feel free, apakah nanti tetap gue pasang towingnya atau nanti gue copot. Gue seneng sih ini bentuk belakangnya. Terus ada wiper, tadi ya ada defogger, lampunya juga walaupun bodinya ngembung-ngembung, tapi lampunya tuh lancip-lancip, shape-shape gitu loh, ya kan. Ada emblem Juke, ada bacaan Xtronic CVT, ya. Terus untuk buka bagasi juga udah pakai tombol elektrikal ya, tapi belum naik sendiri. Kondisi belakang kita udah cek juga, tulang-tulang semua aman, masih ada las-lasan pabrik, ya, sealer pintu juga masih utuh. Terus dia punya sok bagasi juga masih kuat ya, nggak turun, nggak ngondoy. Kita cek sealer sebelah sini juga tuh masih rapi banget ya. Itu jadi nggak ada las-lasan. Ini indikasi kalau mobil pernah nabrak apa enggak, kita lihat dari sininya, sama kita lihat dari dalamnya juga. Wah, dalamnya juga masih lengkap nih ya. Kunci-kunci, ada oli sisaan, ada dongkrak, ada contoh catnya masih ada. Ini apa nih nggak tahu, ada buat towing. Ban serepnya ada di mana? Ban serepnya ada di sini. Tuh. Ban serepnya pakai space saver. Ya, ukurannya lebih kecil daripada ban yang dipasang dan bukan velg racing. Dan kalau lihat di bagian sini, tulang-tulangannya juga aman, masih sealer bawaan pabrik.
Dan kalau ada sarang laba-laba kayak begitu ya, ini adalah indikasi mobil nggak pernah kebanjiran. Kalau pernah kebanjiran, baunya juga lembab dan nggak ada nih sarang laba-laba, yang ada sarang ikan. Oke, ambrol. Ya. Nah, ya terus buat penyimpanan ini juga cukup lega dan ini rata, cukup rata. Jadi kalau kita ngangkat barang nggak perlu effort harus nunduk lagi. Jadi tinggal blek ya. Terus kalau kurang luas kita bisa lipat ini kursi. Jadi dapat bagasi yang lebih luas. Kalau pulang kampung boleh pakai formasi kayak begini buat gelar kasur ya. Jadi enak banget nih, luas tuh. Walaupun mobilnya kecil tapi luas. Oke, kekurangannya apa? Kekurangannya overall nggak ada. Ban-ban juga masih oke. Oh ya, ini nih ya. Buku servis, buku manual, semuanya juga masih ada. Kunci kilesnya juga masih ada 2. Ya. Tuh ya, buku-buku masih ada, kunci kilesnya ada 2 tas nisannya juga masih ada. Nih ya, tuh. BPKB tangan pertama. Bon-bon bengkel dari pertama kali juga masih lengkap. Sampai kabel buat RCA ya. Kabel apa sih ini? Ya itulah yang buat mirroring juga masih ada. Oke, saya rasa itu aja. Juke 2013 stoknya TRD Motors, buka di harga 120 juta nego ya. Kalau ada yang minat bisa langsung tanya di kolom komentar atau langsung WA kita atau DM IG kita. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau yang belum subscribe, di subscribe dulu biar tahu stok-stok mobil dari TRD Motors berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.